Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, muncul diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli. Biasanya perdebatan mereka berkisar pada 3 topik, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Dalam hal ini, masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan meski terdapat beberapa pendapat mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli sejarah cenderung percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7. Berdasarkan berita Tionghoa zaman dinasti Tang, berita ini mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat pemukiman pedagang Muslim dari Arab di desa Faros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Adapun pendapat yang menyatakan Islam masuk Nusantara pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa dia pernah singgah di Perlak pada 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini ialah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk di Perlak, bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategisnya letak Perlak, yaitu di daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur, dan berikutnya ialah Kerajaan Samudra Pasai. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Selain itu, cara lain yang turut berperan ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubaligh atau pendakwah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Pertama, peranan kaum pedagang. Seperti halnya penyebaran agama Hindu-Buddha, kaum pedagang memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam, baik pada pedagang dari luar Indonesia maupun para pedagang Indonesia. Para pedagang itu datang dan berdagang di pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir. Malaka merupakan pusat transit para pedagang. Selain itu, bandar-bandar di sekitar Malaka seperti Perlak dan Samudra Pasai juga didatangi para pedagang. Mereka tinggal di tempat-tempat tersebut dalam waktu yang lama untuk menunggu datangnya angin musim. Pada saat menunggu inilah terjadi pembauran antara pedagang berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, dan agama. Tidak hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Pedagang-pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat yang umumnya beragama Islam. 2. Peranan bandar-bandar di Indonesia. Bandar merupakan tempat berlabuh kapal-kapal atau pesinggah kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan, bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki banyak bandar. Peranan bandar-bandar sebagai pusat perdagangan dapat kita lihat jejaknya. Para pedagang di dalam kota mempunyai perkampungan sendiri-sendiri yang menempatnya ditentukan atas persetujuan dari penguasa kota tersebut. Misalnya di Aceh terdapat perkampungan orang Portugis, Bengali, Tionghoa, Ujrat, Arab, dan Pegu. Begitu juga di Banten dan kota-kota pasar kerajaan lainnya. Ketiga, peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentuan tempat dakwah Wali Songo dipertimbangkan pula dengan faktor geostrategi yang sesuai dengan kondisi zamannya. Kalau kita perhatikan dan ke-9 wali dalam pembagian wilayah kerjanya ternyata mempunyai dasar pertimbangan geostrategi yang mapan. Salah satu yang unik adalah bahwa ke-9 wali tersebut membagi kerja dengan rasio 5-3-1. Pertama, 5 wali di Jawa Timur. Jawa Timur mendapatkan perhatian besar dari para wali. Ada 5 wali di wilayah ini. Mereka menempatkan diri dengan pembagian
teritorial dakwah yang berbeda. Maulana Malik Ibrahim sebagai wali perintis mengambil wilayah dakwahnya di Gresik. Setelah Malik Ibrahim wafat, wilayah ini dikuasai oleh Sunan Giri. Sunan Ampel mengambil posisi di Surabaya, Sunan Bonang sedikit ke utara di Tuban, sedangkan Sunan Derajat di Sedayu. Kedua, 3 wali di Jawa Tengah. Ketiga wali di Jawa Tengah mengambil posisi di Demak, Kudus, dan Muria. Sasaran dakwah para wali yang di Jawa Tengah tentu berbeda dengan yang ada di wilayah Jawa Timur. Saat itu, para wali mengakui wayang sebagai media komunikasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, wayang perlu dimodifikasi, baik bentuk maupun isi kisahnya perlu diislamkan. Ketiga, 1 wali di Jawa Barat. Islamisasi di Jawa Barat hanya ditangani oleh seorang wali, yaitu Syarif Hidayatullah, yang setelah wafat dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Penentuan tugasannya oleh seorang wali untuk Jawa Barat tentu berdasarkan pertimbangan yang rasional pula. Saat itu, penyebaran ajaran Islam di Indonesia Barat, terutama di Sumatera, dapat dikatakan telah merata jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia Timur. Thank you for watching.